Anime ini bercerita tentang Chihiro, cowok yang dari kecil tuh terobsesi banget sama yang namanya zombie. Dan hidupnya berubah total waktu dia nemuin buku tentang ritual kebangkitan. Nah, di buku ini ada resep ramuan yang bisa ngehidupin orang mati. Dan gak sengaja ramuan itu malah ngerubah cewek paling populer di sekolahnya jadi zombie dong. Waduh, gimana ya kelanjutannya? Jadi semuanya berawal waktu Chihiro lagi nonton film zombie favoritnya. Dia ngebayangin suatu hari nanti bisa hidup bareng zombie cewek impiannya. Nah, Chihiro jadi freak kayak gitu tuh sejak mamanya meninggal waktu dia kecil. Untungnya Chihiro punya kucing yang selalu ngehibur dia. Namanya Babu. Sayangnya suatu hari, Babu ketabrak truk dan mati. Chihiro langsung sedih banget tuh. Abis nguburin Babu, Chihiro mikir kalau dia tuh udah capek kehilangan mulu. Akhirnya dia keinget sesuatu. Dulu dia pernah dapat buku misterius dari teman ayahnya. Pas dibaca, kemungkinan isinya tuh resep ramuan kebangkitan. Gak pakai mikir lagi, Chihiro langsung ngegali makamnya Babu tuh. Terus pergi ke hotel tua yang udah terbengkalai. Dia pengen bisa ngehidupin Babu lagi. Jadi zombie juga gak apa-apa deh. Berhari-hari Chihiro nyoba bikin ramuan itu. Tapi gagal mulu. Soalnya ada halaman buku yang rusak, dan tulisannya tuh jadi samar-samar gitu. Jadi Chihiro cuma bisa nebak-nebak. Kemungkinan bahan yang ada di halaman itu tuh tanaman beracun. Akhirnya dia nyobain macam-macam tanaman beracun tuh. Tapi ya itu tadi, Chihiro masih gagal mulu. Pas lagi frustasi, tiba-tiba Chihiro ngedengar ada suara orang teriak. Dia langsung ngecek ke jendela tuh. Ternyata yang teriak tuh Rea. Rea lagi mohon-mohon ke dewa biar ayahnya tuh berhenti motretin dia yang lagi nggak pakai baju. Lah, Chihiro langsung kaget dong. Sampai-sampai dia ngejatuhin botol minumnya. Ya, Rea jadi tahu dong kalau dia lagi diliatin Chihiro. Nah, gara-gara di luar lagi hujan, Rea ikutan neduh dulu di dalam bareng sama Chihiro. Jadi, Rea ini tuh teman satu sekolahnya Chihiro. Anaknya tuh populer banget di sekolah. Udah mah cakep, kaya lagi. Ya wajar lah kalau banyak yang ngefans. Makanya Chihiro kaget banget kalau Rea tuh ternyata punya masalah yang horor gitu. Akhirnya Rea mau curhat tuh ke Chihiro. Jadi ayahnya Rea tuh orangnya posesif banget dan suka ngontrol hidupnya Rea. Dan dia tuh punya kebiasaan aneh. Setiap ulang tahun, Rea selalu dipaksa foto aneh-aneh. Mana sambil gak pakai baju lagi. Pas Rea tumbuh dewasa, dia sempat coba ngelawan. Tapi ayahnya tuh malah mulai nyerang teman-temannya Rea. Dan ngebikin Rea jadi nggak punya teman. Akhirnya Rea sadar kalau dia tuh nggak punya kekuatan buat ngelawan ayahnya. Jadi mau nggak mau Rea terpaksa nurut terus deh. Makanya Rea tuh depresi banget. Rasanya udah pengen bundir aja anjir. Rea terus mohon-mohon ke Chihiro buat nggak cerita ke siapa-siapa. Dia bahkan rela ngelakuin apa aja. Asal rahasianya tuh aman. Pas Rea ngedeket, Chihiro nggak sengaja ngeliatin melonnya dong. Mantep juga nih. Rea mau nanya, ngapain Chihiro ada di hotel ini? Ya udah, Chihiro akhirnya cerita kalau dia tuh lagi mau ngehidupin Babu. Habis itu dia ngeliatin buku ramuan kebangkitannya tuh ke Rea. Gak tahu kenapa Reanya juga percaya-percaya aja gitu, anjir. Chihiro jadi keingat kalau Rea tuh rela ngelakuin apa aja buat Chihiro. Jadi dia iseng tuh nanya, apa Rea mau jadi kelinci percobaannya Chihiro? Lagian Rea juga pengen bundir kan? Rea langsung melongo lah. Yang bener aja woi. Si Chihiro terus ketawa deh tuh. Tenang-tenang, dia cuma bercanda kok. Rea terus kepo. Apa Chihiro punya pacar? Boro-boro pacar. Dia cuma tertarik sama cewek zombie doang cuy. Pokoknya yang zombie-zombie aja gitu. Rea terus ngegodain Chihiro lah. Kalau suatu hari dia jadi zombie, apa Chihiro mau jadi pacarnya? Chihironya langsung salting deh tuh. Di malam berikutnya, Rea balik lagi ke hotel buat ngebantuin Chihiro. Tapi dia heran, kok ramuannya nggak kelar-kelar sih? Chihiro terus nunjukin halaman buku yang rusak. Katanya dia tuh udah nyobain hampir semua tanaman beracun yang bisa dia temuin. Tapi nggak ada satupun yang berhasil, anjir. Si Rea kayak keinget sesuatu gitu dan langsung buru-buru pergi. Sampai berjam-jam tuh Rea nggak balik-balik. Gara-gara khawatir, akhirnya Chihiro mutusin buat nyariin dia. Pas banget. Chihiro ngeliat Rea hampir jatuh dari tebing.
Langsung deh dia lari sekencang-kencangnya buat nolongin Rea. Untung aja masih sempat tuh. Pas udah balik ke hotel, Chihiro kepo lah, Rea tadi tuh mau ngapain sih? Kalau mau mati bilang-bilang dulu kek. Tapi Reanya kayak santai banget gitu anjir. Dia malah bilang kalau mati ntar tinggal dihidupin sama Chihiro aja kan. Terus Rea ngasih bunga hortensia ke Chihiro. Ternyata tadi tuh Rea manja tebing buat ngambil tuh bunga. Kata Rea, bunga ini tuh bisa ngebun-bun orang dewasa dalam sekejap. Chihiro kaget lah. Soalnya bunga itu tuh banyak di mana-mana. Orang kakeknya aja sering nyemilin daunnya kok. Tapi karena udah capek-capek diambilin sama Rea, akhirnya Chihiro tetap pakai tuh bunga buat dijadiin ramuan. Pas udah kelar, Chihiro ngambil mayatnya Babu. Pas Chihiro lagi nggak ngeliat, Rea diam-diam ngambil sedikit ramuannya ke botol kecil yang dia bawa. Terus sisanya langsung dituangin deh ke mulutnya si Babu. Chihiro terus nunggu reaksinya. Tapi kayak malam-malam sebelumnya, gak terjadi apa-apa tuh. Chihiro akhirnya nyerah dan mutusin buat pulang. Pas di luar, Rea nyaranin buat nyoba lagi besok. Tapi Chihiro gak mau. Dia kasihan sama Babu dan udah mutusin buat nguburin Babu aja. Si Rea langsung sedih deh tuh. Soalnya itu berarti mereka bakalan jarang ketemu lagi. Pas Chihiro mau cus pulang, dia ngeliat kakinya Rea tuh kesleo. Ya udah, Chihiro langsung ngegendong Rea deh tuh dan mutusin buat nganterin dia pulang. Pas udah deket rumahnya, Rea minta buat berhenti di pinggir jalan aja. Soalnya dia masuk ke rumah lewat jalan rahasia. Ya udah, abis nurunin Rea, Chihiro langsung pulang deh. Yang gak mereka tahu, ayahnya Rea tuh merhatiin mereka dari jauh. Dan bener aja, pas Rea mau masuk rumah, si ayah muncul dan langsung nampar dia. Di sisi lain, Chihiro lagi nyiapin kuburan buat Babu. Ternyata sepupunya yang bernama Ranko lagi mandi tuh di rumah sebelah. Pas ngedengar suaranya Chihiro, Ranko langsung nongolin pala tuh dari jendela. Dia kepo. Chihiro tuh tiap malam kemana anjir? Bentar-bentar. Nanya sih boleh. Tapi ya nggak polosan gitu dong cuy. Akhirnya mereka masuk ke kamar deh. Chihiro bohong dan bilang kalau dia tuh cuma jalan-jalan sendirian aja. Tapi Ranko nggak percaya tuh. Lagian ngapain Jir jalan-jalan sambil bawa kotak pendingin kayak gini? Ranko terus nyamber tuh kotak buat dibuka. Ya Chihiro langsung coba buat nahan Ranko dong. Tapi Rankonya tetap bisa ngebuka tuh kotak. Dan tiba-tiba, Babu loncat keluar dari dalam kotak dong boy. Ranko langsung kaget banget lah. Sementara si Chihiro kegirangan banget tuh. Soalnya ternyata ramuannya tuh berhasil. Tapi beda banget sama nasibnya Rea. Dia lagi sedih banget tuh. Soalnya gara-gara ketahuan main tadi, ayahnya mutusin buat ngeluarin Rea dari sekolah. Dan Rea akhirnya mutusin buat ngebun-bun dirinya sendiri malam itu juga. Dia langsung minum ramuan Chihiro tadi tuh. Terus Rea tidur deh sambil nunggu ajalnya datang. Tapi besok paginya Rea malah bangun kayak biasanya cuy. Ya nggak jadi matoy dong. Rea bingung lah. Masa udah minum racun sebanyak itu kok aman-aman aja ya? Ya udah deh, Rea terus siap-siap buat ke sekolah. Tapi pas lewat ruangan ayahnya, dia sempet nguping. Ternyata ayahnya tuh lagi nyuruh orang buat ngebiri telurnya si Chihiro dong. Waduh, si Rea langsung panik lah. Akhirnya dia mutusin buat kabur lagi dari rumah. Rea pengen ngasih tahu ke Chihiro kalau dia tuh lagi dalam bahaya. Sementara itu, si Chihiro-nya malah lagi kegirangan tuh. Soalnya dia berhasil ngehidupin Babu lagi. Tapi Ranko khawatir. Jangan-jangan ini ntar ada resikonya. Apalagi matanya Babu tuh beda banget. Gak kayak waktu dia hidup dulu. Sekarang mah kayak mayat hidup cuy. Tapi si Chihiro malah seneng tuh. Ya elah dasar maniak zombie. Lu gak takut ya kalau tiba-tiba ada zombie apokalip? Akhirnya Chihiro mulai sadar kalau Babu bisa aja jadi berbahaya. Baru aja ngomong gitu, si Babu malah kabur dong. Akhirnya dikejar deh sama Chihiro. Ranko yang lihat itu jadi ikutan ngejar deh. Mereka nguber Babu sampai keliling komplek. Tapi pas ngelewatin pipa, si Ranko malah nyangkut tuh gara-gara kegedean pantat. Akhirnya tinggal Chihiro doang deh yang lanjut. Ternyata Babu tuh pergi ke hotel terbengkalai kemarin. Chihiro bingung lah. Babu mau ngapain ya ke sini?
Di saat yang sama, Rea lagi muter-muter nyariin Chihiro. Sayangnya kepala pelayannya tuh ngeliat Rea. Dia langsung ngasih tahu ayah Rea lewat telepon. Nah, si ayah terus nyuruh kepala pelayan buat ngikutin Rea. Soalnya dia yakin kalau Rea tuh bakalan ngebawa mereka ke Chihiro. Gak lama Rea mutusin buat ke hotel terbengkalai tuh. Tempat dia sama Chihiro biasanya ketemu. Dan Chihiro emang lagi di sana kan? Chihiro tuh ternyata sibuk lihat babu yang lagi makan daun bunga hortensia. Bunga yang dipakai buat nyempurnain ramuan zombinya. Nah, akhirnya Chihiro sadar tuh kalau Rea lagi ada di sana. Tapi dia bingung lah. Ngapain Rea sore-sore kesini? Mana di tepi tebing gitu lagi? Gak lama ayahnya Rea muncul tuh. Dia ngomong bakalan maafin Rea. Yang penting Rea mau pulang bareng dia. Pasti ayah mau narik Rea langsung nampar tangannya dong. Rea nyuruh ayahnya buat gak ngejadiin dia boneka mainannya lagi. Wah, si ayah langsung syok dong. Dia gak nyangka Rea berani kayak gitu. Akhirnya si ayah nyimpulin kalau Rea jadi kayak gini tuh pasti gara-gara si begundal Chihiro itu. Si ayah terus maksa Rea buat pulang. Untungnya Babu tiba-tiba datang buat nolongin dia tuh. Ngeliat ada Babu, Rea seneng banget lah. Soalnya ini berarti ramuannya Chihiro tuh beneran berhasil. Tapi tiba-tiba si ayah berusaha mukul Babu dong. Dan Rea refleks ngehalangin. Sayangnya dia malah kedorong sampai jatuh dari tebing deh. Semua orang ngeliat dengan ngeri, termasuk si Chihiro. Tubuh Rea langsung jatuh tuh dari ketinggian. Dan tubuhnya ketusuk batang pohon sampai nembus. Si Rea akhirnya meninggoy di tempat deh. Chihiro yang panik langsung buru-buru nyamperin tuh. Pas ngeliat kondisi tubuh Rea yang ngeri banget, dia langsung nangis. Chihiro jadi inget tuh sama janjinya ke Rea. Kalau suatu hari Rea matoy, dia bakalan ngebangkitin Rea jadi zombie. Tapi sekarang Chihironya malah takut. Ya kali ngebangkitin manusia. Mana kondisinya kayak gini lagi. Terus pas lagi panik-paniknya, tiba-tiba Chihiro ngedengar ada suara yang manggil namanya. Pas ditengok, ternyata itu Rea yang lagi mau berdiri, anjir. Dengan kondisi badan yang acak-adul, Rea jalan pelan ke arah Chihiro. Dia nagih janjinya Chihiro tuh. Ya walaupun takut dikit, Chihiro akhirnya melukin Rea deh. Sementara itu, si ayah lagi tantrum. Dia sadar baru aja ngebun-bun anaknya sendiri. Tapi si kepala pelayan nunjukin sesuatu. Di sana mereka ngeliat Rea masih bisa berdiri dan hidup. Wah, si ayah langsung lari dan ngajakin Rea tuh buat ke rumah sakit. Tapi Rea ogah lah. Katanya si ayah tuh udah gak punya hak lagi. Soalnya putri yang dulu udah matoy. Malamnya, ayah Rea langsung ngurung diri di kamar mandi gara-gara depresot kehilangan anaknya. Sementara para maid mulai ngegibah. Kata mereka, Rea tuh kabur dari rumah gara-gara sering dianeh-aneh sama ayahnya. Mamanya Rea dengar tuh. Pas tahu kalau Rea kabur, dia langsung ke kamar mandi buat nanya ke suaminya. Tapi si ayah masih linglung. Akhirnya kepala pelayan deh yang ngejelasin. Katanya Rea nggak mau pulang dan sekarang tinggal di rumahnya Chihiro. Begitu ngedengar nama Chihiro, si ayah langsung tantrum lagi tuh. Akhirnya dia mutusin buat nyingkirin Chihiro biar si Rea balik ke pelukannya. Ya nyingkirin sih nyingkirin, Pak. Tapi posenya biasa aja dong. Gak usah pamer terong gitu, anjir. Sementara itu di rumah Chihiro, Rea lagi ngejahit luka-lukanya sendiri. Katanya dia tuh udah gak bisa ngerasain sakit lagi. Chihironya masih ngangong tuh. Dia bingung kenapa Rea bisa hidup lagi. Mana Reanya seksi banget lagi. Si Chihiro jadi salfok banget deh tuh. Tiba-tiba Rea ngeliat Babu. Pas diperhatiin, ternyata matanya Babu udah balik normal lagi dan gak kayak zombie. Chihiro bingung lah. Kok bisa gitu ya? Jangan-jangan Babu beneran hidup lagi. Abis itu Chihiro sadar kalau Rea tuh lagi natapin dia mulu. Rea nanya, dia udah jadi cewek zombie kayak di film-film favoritnya Chihiro belum? Tapi Chihironya gak mau ngejawab. Dia malah balik nanya, apa Rea bener-bener gak apa-apa jadi zombie kayak gini? Gak apa-apa kok, kan ada Chihiro yang mau ngurusin. Nah, gara-gara Rea sekarang udah bebas dari ayahnya, Rea terus minta diajakin Chihiro jalan-jalan. Dia jadi pengen ngerasain gimana rasanya hidup normal. Ya elah, normal biji maneh.
Lah, jadi zombie lo bilang normal. Kocak, kocak. Tiba-tiba si Rea malah sakne tuh sama Chihiro dan mau nyium dia. Bejil, untungnya Ranko tiba-tiba datang sambil teriak-teriak. Dia ngomel-ngomel tuh gara-gara Chihiro ninggalin dia nyangkut di pipa. Si Chihiro langsung buru-buru nyuruh Ranko buat gak masuk ke kamarnya. Abis itu dia keluar nemuin Ranko deh. Chihiro cerita kalau Babu tuh udah ketemu, jadi Ranko gak usah khawatir lagi. Sementara itu, Rea yang gabut akhirnya mutusin buat mandi. Tapi akhirnya Rea sadar kalau dia tuh udah gak bisa ngerasain air panas dan dingin lagi. Tapi dia tetap senang. Seenggaknya sekarang kalau mandi dia tuh udah gak diawasin diem-diem sama ayahnya lagi. Pas lagi asik mandi, tiba-tiba kakeknya Chihiro masuk tuh. Nah, si kakek ini tuh emang udah pikun akut. Dia langsung nerekam Rea sambil manggil-manggil nama Sada. Lah, salah orang lu, kek. Untung si Rea berhasil kabur ke kamarnya Chihiro. Barengan tuh si Mero adiknya Chihiro pulang. Si kakek juga langsung nerekam Mero sambil manggil-manggil Sada. Tapi Mero kayaknya udah biasa deh sama kelakuan kakeknya. Jadi dia bisa ngehentiin si kakek dan easy. Tapi Mero heran. Kenapa ya si kakek tuh sering manggil nama Sada? Padahal nama neneknya tuh Kyo loh. Jangan-jangan Sada tuh ani-aninya kakeknya dulu ya. Mencurigakan deh. Gak lama, Chihiro akhirnya balik. Pas masuk kamar dia kaget banget tuh. Soalnya Rea lagi goleran di lantai. Mana gak pakai baju lagi. Rea bilang kalau tubuhnya tuh jadi susah digerakin. Beda sama waktu pertama kali berubah jadi zombie. Pas dicek sama Chihiro, dia baru sadar kalau tubuh Rea nih mulai mengeras. Wah, kalau kayak gini lama-lama Rea bakalan gak bisa gerak nih. Dan tubuhnya jadi membusuk kayak zombie di film-film. Chihiro terus ngangkat Rea ke atas kasur. Abis itu dia ke kuil buat bobo di sana. Chihiro mikir, gimana ya caranya buat ngebikin tubuh Rea biar gak busuk? Besok paginya, Chihiro bikin tulisan peringatan, biar gak ada yang masuk ke kamarnya. Terus dia juga nyalain AC tuh. Menurutnya, suhu dingin tuh bisa ngelambatin pembusukan tubuh Rea. Tiba-tiba Nobu ayahnya Chihiro manggil tuh dari luar. Chihiro panik lah. Gak mungkin kan ninggalin Rea di atas kasur kayak gini. Ntar kalau ada yang nekat masuk bahaya banget cuy. Jadi Chihiro mutusin buat nyembunyiin Rea di dalam lemari. Tapi pas lagi beres-beres, Chihiro malah kepleset dan ngejatuhin Rea dong. Widih, posisinya bisa enak gitu cuy. Tapi tiba-tiba Nobu manggil lagi. Ya udah, Chihiro buru-buru masukin Rea ke dalam lemari deh tuh. Perutnya Rea malah bunyi dong. Akhirnya Chihiro janji bakalan nyariin makanan buat Rea nanti. Abis itu Chihiro cus ke bawah buat bantu-bantu ayahnya ngebersihin kuil. Soalnya sekolah lagi libur. Chihiro buru-buru nyelesain bagiannya tuh biar bisa cepat balik jagain Rea. Tapi Nobu malah manggil dia lagi dong. Nobu heran, kenapa Chihiro udah miara kucing baru lagi? Padahal Babu kan belum lama matoy. Chihiro ngejawab kalau kucingnya itu Babu kok. Lah, Nobu bingung lah. Dia jadi takut anaknya udah gak waras. Tiba-tiba si kakek ikutan nimbrung. Si kakek bilang itu pasti gara-gara buku ramuan kebangkitan yang dia tulis. Wih, Chihiro langsung kaget banget lah. Wah, yang benar nih. Jadi si kakek yang nyiptain ramuan kebangkitan. Tapi pas Chihiro nanya-nanya ke kakeknya, otak si kakek udah konslet lagi tuh. Jadi dia lupa semua yang barusan dia omongin. Akhirnya Chihiro nyerah deh. Terus gak lama Ranko datang tuh. Dia cerita kalau Rea teman sekelasnya udah beberapa hari bolos sekolah. Dan keluarganya juga gak bisa dihubungin. Chihiro panik dong. Dia langsung nyoba ganti topik obrolan. Tapi Ranko-nya tetap nyerocos. Dia nebak mungkin Rea kabur dari rumah gara-gara cowok kali ya. Terus Ranko nanya tuh ke Chihiro, apa dia kenal sama Rea? Chihiro langsung ngejawab kalau mereka tuh cuma pernah ketemu sekali. Jadi ya nggak kenal-kenal amat. Ya udah, abis itu Ranko pamit pulang deh. Tapi pas baru nyampe halaman depan, Ranko tiba-tiba kepikiran mau minjem DVD filmnya Chihiro. Jadi dia langsung nyelonong masuk tuh ke kamarnya Chihiro. Pas lagi nyari-nyari DVD, tiba-tiba Ranko nemuin sehelai rambut panjang warna hitam. Jelas banget rambut itu bukan rambutnya Chihiro atau Mero. Gara-gara kepo, Ranko mulai nyelidikin kamarnya Chihiro tuh. Dia nemuin kasur yang disembunyiin di dalam lemari dong.
Tapi ternyata Reanya tuh udah manjat ke atas lemari dan langsung nerekam Ranko. Alah, si Rea terus ngunyel-ngunyel melonnya Ranko yang kenyal itu dong. Pas sadar kalau itu Rea, Ranko langsung buru-buru ngelepasin diri. Tapi gara-gara itu lukanya Rea malah kebuka lagi. Wah, Ranko langsung teriak-teriak kenceng banget deh tuh. Chihiro sadar kalau Rea tuh udah ketahuan. Jadi dia langsung buru-buru cus ke kamarnya. Nah, di tengah kekacauan itu, Chihiro sama Rea malah nggak sengaja ciuman dong. Ranko yang lihat itu langsung speechless lah. Gak cuma itu, Rea juga melukin Chihiro pakai kekuatan zombinya. Sampai-sampai tulang-tulangnya Chihiro tuh hampir remuk cuy. Untungnya nggak lama Rea ngelepas pelukannya. Pokoknya kelakuannya Rea tuh udah mirip zombie beneran deh. Wah, Ranko langsung nyerocos lagi lah. Kok bisa-bisanya sih Rea ngumpet di kamarnya Chihiro? Emang hubungan mereka apa anjir? Chihiro coba ngejelasin semuanya. Tapi Ranko nggak percaya gitu aja cuy. Dan dia langsung tantrum deh tuh. Sementara mereka lagi ribut, Babu tiba-tiba ngajakin Rea buat keluar lewat jendela. Pas Chihiro sadar, dia langsung ikutin mereka lewat atap rumah. Pas ketemu, ternyata mereka berdua tuh lagi asik makan daun hortensia. Dan gara-gara itu Rea jadi kelihatan kayak manusia lagi tuh. Dan akhirnya kesadarannya Rea tuh balik. Rea bingung lah, kok dia ada di luar gini sih? Mana cuma andukan doang lagi. Chihiro buru-buru ngasih dia bajunya. Dan tiba-tiba si kakek yang lagi ngunyel-ngunyel Ranko muncul. Dia muji Chihiro gara-gara udah berhasil ngehidupin Sada kesayangannya. Sada-sada mulu deh orang itu Rea kok. Tapi si kakek nggak peduli. Dia langsung ngejelasin kalau zombie yang dibangkitin kayak Rea sama Babu tuh butuh asupan daun hortensia terus-terusan buat mempertahankan tubuh mereka. Chihiro langsung bengong tuh. Loh, tumben si kakek otaknya waras. Apa gara-gara sambil nguyel-nguyel melonnya Ranko ya? Terus si kakek lanjut ngejelasin. Katanya selain asupan daun, Rea juga harus rutin olahraga dan jangan sering kepanasan. Soalnya kalau enggak tubuhnya bakalan lebih cepat busuk. Gak lama Ranko akhirnya berhasil tuh ngelepasin diri dari si kakek. Terus Nobu sama Mero juga muncul. Mereka bingung lah ini ada apaan. Nah, pas si kakek mau ngasih tahu cara ngehentiin pembusukannya, kepalanya kena hajar si Ranko dong. Dan si kakek jadi konslet lagi deh. Ya elah, Ranko nih nggak paham situasi lu. Nah, gara-gara penjelasan si kakek tadi, Chihiro jadi makin yakin kalau dia bisa nyelamatin Rea. Terus si Nobu kepo lah. Cewek yang ada di Taman Hortensia tuh siapa? Pas tahu kalau itu ayahnya Chihiro, Rea jadi khawatir bakalan diusir. Tapi Chihiro langsung mohon-mohon ke Nobu tuh biar Rea diizinin tinggal di kuil. Katanya sekarang dia punya tanggung jawab buat ngejagain Rea. Nobu agak kaget lah. Soalnya biasanya Chihiro tuh nggak pernah minta apa-apa ke dia. Ya udah, Nobu akhirnya ngizinin Rea buat tinggal di sana. Lagian kuil mereka kan emang udah biasa buat jadi tempat perlindungan. Chihiro langsung senang banget tuh dan mau ngerayain bareng Rea. Tapi si Ranko kelihatannya nggak senang. Kayaknya dia cemburu deh sama Rea. Dan Rea tahu itu. Tapi Ranko coba nutupin perasaannya dan langsung ngebecandain Chihiro. Di hari-hari selanjutnya, Chihiro jadi serius merhatiin kehidupannya Rea. Dia nyatet semua hal tentang Rea setiap hari. Wah, ini mah udah passion Chihiro banget. Dari dulu kan dia pengen banget tuh ngerawatin zombie. Dan gak cuma nyatet, Chihiro juga ngerekamin Rea. Dia pengen ngawasin kalau tubuhnya Rea tuh berubah. Rea sih sebenarnya seneng ya. Tapi dia masih malu-malu gitu cuy. Terus malamnya, Ranko datang ngebawain baju buat Rea. Katanya besok dia juga bakalan belanja kebutuhan lainnya lagi. Chihiro langsung makasih banget tuh. Dia nggak nyangka Ranko seperhatian itu. Chihiro juga ngejelasin kalau dia tuh nggak ada hubungan spesial ke Rea. Ngedengar itu Ranko jadi agak lega deh tuh. Abis itu Chihiro ngajakin Rea jalan-jalan. Soalnya kan dia butuh olahraga. Tanpa mereka sadari, pelayan pribadi Rea udah diem-diem ngikutin mereka tuh dari belakang. Di tengah perjalanan, Rea tiba-tiba bilang kalau dia tuh suka banget sama kehidupan zombinya ini. Soalnya kalau dia masih jadi manusia biasa, Rea nggak bakalan bisa ngerasain pengalaman kayak gini. Chihiro jadi ngerasa bersalah tuh. Dia terus janji bakalan bikin Rea menikmati kehidupan zombinya sebisa mungkin. Akhirnya mereka mutusin buat pulang deh.
Tapi pas lagi nyebrang jalan, Rea ngeliat ada mobil yang ngebut ke arah Chihiro. Tanpa mikir panjang, dia langsung lempar Chihiro ngejauh tuh. Tapi Rea sadar kalau kekuatannya tuh terlalu OP, anjir. Si Chihiro jadi luka-luka deh tuh. Pas Rea ngeliat memar di lengannya Chihiro, Rea langsung ngejilatin luka itu. Katanya ini tuh biar lukanya steril. Chihiro awalnya kaget, tapi lama-lama dia pasrah aja deh. Kapan lagi kan dijilatin sama zombie cakep? Besoknya, Chihiro kerja sambilan di restoran ortunya Ranko. Bisa ditebak, dia digangguin terus tuh sama Ranko. Tapi mamanya Ranko malah senang. Soalnya dari dulu dia tuh pengen Chihiro jadi mantunya. Nah, sebenarnya Ranko tuh udah cinlok sama Chihiro dari kecil. Jadi ceritanya waktu itu Ranko lagi kesasar di kuburan. Dia nangis sendirian tuh gara-gara takut banget. Kebetulan Chihiro juga ada di sana dan akhirnya dia nolongin Ranko. Nah, gara-gara itu Ranko nganggep Chihiro tuh pangerannya. Besoknya ortu si Ranko ngajakin dia ke rumah Chihiro. Ternyata mereka tuh juga sepupuan dong. Ranko malah jadi makin semangat tuh. Soalnya dia jadi bisa ngabisin waktu bareng Chihiro dan kenal dia lebih dekat. Tapi pas tahu kalau hobinya Chihiro tuh nonton film zombie, Ranko langsung trauma, anjir. Dia nyoba ngajakin Chihiro buat jalan-jalan. Tapi tetap aja si pelenggar ini masih ngomongin zombie. Mana Chihiro tuh ternyata cupu banget lagi. Akhirnya si Ranko jadi ilfil deh tuh. Balik bentar ke masa sekarang. Ranko sama Chihiro dapat tugas buat delivery makanan tuh. Pas tinggal 2 pesanan terakhir, Chihiro ngeluh kalau dia tuh capek banget dan pengen pulang. Apalagi dia juga harus ngurus Rea kan. Tiba-tiba mereka malah ketemu sama teman sekelasnya Chihiro. Namanya Yasutaka. Si Yasutaka ini tuh iri banget loh ya Chihiro. Soalnya dia bisa deket sama cewek seksi kayak Ranko. Sementara Yasuta sendiri tiap malam cuma bisa mainan sendiri. Apalagi ada gosip kalau sekarang Chihiro tuh juga lagi deket sama Rea. Yasutaka langsung nyerocos tuh. Dia pengen tahu gimana caranya Chihiro bisa jadi playboy kayak gini. Ranko jadi keinget lah. 2 tahun abis pertemuan pertama mereka, dia akhirnya ketemu lagi sama Chihiro di tempat yang sama. Waktu itu Chihiro baru pindah ke kota ini bareng keluarganya. Mamanya Ranko terus ngajakin dia main lagi tuh ke rumah Chihiro. Dan sesuai dugaan, Chihiro tuh pengennya cuma nonton film zombie mulu. Akhirnya Ranko ninggalin dia sendirian tuh biar nggak ketularan freak. Mamanya malah nyuruh Ranko buat ngajakin Chihiro ke rental film dong. Siapa tahu mereka bisa dapet tontonan yang sama-sama suka kan? Anehnya, si Chihiro langsung semangat dong. Ranko udah positive thinking lah. Siapa tahu Chihiro bisa berubah kan? Pas sampai sana, ternyata Chihiro tuh semangat gara-gara pengen minjem film zombie terbaru. Ya elah, kesel banget, jir. Akhirnya Ranko langsung tantrum deh tuh. Dan pas di jalan, tiba-tiba Ranko dihadang anjing liar. Chihiro refleks kabur sendirian tuh. Tapi pas ngeliat tuh anjing beneran mau nyerang Ranko, Chihiro akhirnya ngumpulin keberanian. Dia langsung ngambil pipa besi buat nakut-nakutin anjing itu sampai kabur. Nah, gara-gara kejadian ini, Ranko jadi cinlok lagi deh tuh. Dan akhirnya mereka pulang sambil gandengan tangan. Terus abis itu, Ranko rela nemenin Chihiro buat nonton film zombie tiap hari. Sementara itu, mereka akhirnya selesai nganter pesanan terakhir. Ranko nyuruh Chihiro buat langsung pulang aja. Soalnya udah gak ada kerjaan lagi di restoran. Wah, Chihiro lega banget tuh. Tapi pas Chihiro mau pergi, tiba-tiba Ranko ngebanting Chihiro ke tembok. Abis itu dia kayak mau nyium Chihiro gitu. Tapi nggak jadi dong. Ranko cuma bilang kalau Chihiro tuh harus lebih peka ke cewek. Terus si Ranko langsung kabur deh. Sambil lari, Ranko langsung kepikiran tuh waktu Rea nyium Chihiro. Akhirnya dia mutusin buat gak nyerah ngedapetin Chihiro. Dan dia bakalan berjuang sekuat tenaga. Malam harinya, Rea ikut makan malam bareng keluarga Chihiro. Tapi si pelenggar malah sibuk ngerekamin Rea dong. Nobu jadi bingung lah nih bocah ngapain. Terus Nobu juga sadar. Kenapa Rea cuma makan daun doang ya? Apa Rea tuh vegetarian garis keras? Untung Rea bisa ngeles tuh. Abis makan malam, Chihiro sama Rea ngobrol-ngobrol di kamar. Tiba-tiba Babu muntahin gulungan daun hortensia tuh. Chihiro langsung excited dan buru-buru ngambil kamera. Dia ngira Rea juga bakalan muntahin gulungan daun kayak gitu.
Ya elah, yang bener aja dong. Rea langsung malu banget tuh. Tapi Chihiro tetap ngotot ngerekamin Rea. Ya udahlah, akhirnya Rea ngalah. Chihiro boleh ngerekam dia sepuasnya. Tapi ada syaratnya. Besok Chihiro harus nurutin kemauan Rea seharian. Oke deh, deal. Tapi besoknya Chihiro langsung nyesel tuh. Soalnya Rea ngajakin dia buat keliling mall seharian, jir. Mana nggak kelar-kelar lagi. Tapi Chihiro paham sih. Rea kan gak pernah ngerasain hal kayak gini. Akhirnya Chihiro mulai ngerasa bersalah gara-gara udah cuek sama Rea. Gak lama Rea akhirnya nemuin gaun yang dia suka tuh. Dan cocok banget pas dipakai. Pas mereka lagi asik belanja, ternyata mata-mata ayahnya Rea tuh dari tadi ngikutin mereka. Dan kayaknya mereka semua tuh udah siap deh buat ngejalanin rencananya. Sementara itu Rea sama Chihiro lagi masuk rumah hantu tuh. Dan ternyata Chihiro tuh takut banget jir sama kayak ginian. Lah apaan? Katanya fans film zombie. Masa ginian aja takut sih? Abis itu mereka istirahat dari food court. Chihiro bilang kalau dia nemuin mantel khusus buat Rea. Mantel ini tuh bisa bikin tubuh Rea tetap dingin. Wih, ngeliat Chihiro se-effort itu Rea jadi terharu dong. Sayangnya gara-gara udah jadi zombie, Rea udah gak bisa nangis lagi tuh. Akhirnya Rea janji bakalan ngebantu penelitian zombinya Chihiro kapanpun dibutuhin. Gak lama, Chihiro izin buat beli makanan tuh. Sementara Rea tetap di sana sambil nyemilin daun. Baru aja Chihiro pergi, anak buah ayahnya langsung bergerak buat nyulik Rea dong. Tapi pas mereka udah deket, Yasutaka tiba-tiba muncul tuh. Dan pedenya dia langsung ngajakin Rea ngobrol. Si Rea jelas bingung lah. Nih cowok freak siapa lagi anjir? Mana Yasutaka langsung ngajakin Rea ngedate lagi. Akhirnya Rea mutusin buat ngehindarin Yasutaka. Nah, pas ada kesempatan, mata-mata ayahnya langsung mukul Yasutaka sampai pingsan dan langsung ngangkut si Rea. Untungnya tenaga zombie Rea tuh OP banget. Mereka sama sekali nggak sanggup tuh buat nahan dia. Rea ngelawan mereka sambil teriak-teriak minta tolong. Untungnya Chihiro ngedengar teriakannya Rea tuh. Dia langsung cus lari buat nyariin Rea. Pas udah nyampe, Rea lagi ngusir-ngusirin penculiknya pakai bangku beton tuh. Padahal penculiknya udah pada pingsan, jir. Pas ngeliat Chihiro, Rea langsung melukin dia dong. Tapi waktu Chihiro nanya ke mata-mata siapa yang nyuruh mereka, malah giliran Chihiro tuh yang diculik. Nah, kalau yang ini mah gampang. Chihiro langsung dibawa kabur tuh pakai mobil. Abis itu mereka nelpon ayahnya Rea lagi. Mereka nanya, apa Chihiro mau langsung dimatiin aja apa gimana? Tapi si ayah nyuruh ngebawa Chihiro ke rumahnya hidup-hidup. Dia pengen ngobrol langsung soal Rea sama Chihiro. Beberapa waktu kemudian, Chihiro udah diikat tuh di dalam mansion keluarganya Rea. Chihiro langsung teriak-teriak lah minta dilepasin. Mamanya Rea yang namanya Arya masuk tuh ke ruangan itu. Arya terus nyuruh Chihiro buat diam, soalnya dia pengen istirahat. Lah ya siapa suruh nyulik-nyulikin orang? Si Arya baru sadar dong, kalau Chihiro nih cowok yang kabur bareng Rea. Si Arya terus nanya, apa Chihiro udah enak-enak sama Rea apa belum? Chihiro langsung bengong lah. Soalnya Arya ngomong kayak gitu tuh dengan santai banget. Arya terus ingat kalau Rea tuh sekarang udah jadi zombie. Ya pantes kalau Chihiro gak mau gituan sama Rea. Chihiro tambah bingung lah. Kok Arya kayak gak terlalu peduli gitu sih sama Rea? Padahal kan dia nyokapnya. Arya akhirnya ngejawab karena dia tuh sebenarnya bukan ibu kandung Rea. Dan dia cuma istri keduanya ayah Rea. Ternyata rahasia ini tuh emang disembunyiin dan gak ada orang yang tahu kecuali keluarga inti. Akhirnya Arya mulai cerita tuh kisah tentang dia yang bisa nikah sama pria yang gak pernah nganggep dia ada. Jadi bertahun-tahun yang lalu, Arya tuh kerja jadi maidnya Danichiro, ayahnya Rea. Tapi nggak cuma dia, ada banyak cewek cantik lainnya yang juga direkrut. Alasannya, keluarganya tuh pengen nyariin Dani calon istri. Arya udah pede banget tuh bakalan dipilih. Apalagi Dani sering manggil Arya. Tapi udah berkali-kali berduaan, kok Arya nggak pernah diapa-apain ya? Padahal Arya udah mancing-mancing loh. Apa jangan-jangan rumor itu bener ya? Si Dani mungkin emang sukanya sama cowok. Tapi suatu hari, keluarganya Dani ngadain turnamen anggar buat acara amal. Dani yang emang jago anggar berhasil jadi juara dengan easy. Tapi Dani sadar kalau musuh terakhirnya tuh sengaja ngalah biar dia menang.
Pas tahu kalau ternyata semua itu udah diatur sama keluarganya, si Dani langsung bad mood deh. Terus pas tamunya udah pada pulang, ada cewek lumpuh yang ngedatengin Dani sambil ngembalin sarung tangannya. Tuh cewek juga nyemangatin Dani. Nah, kayaknya si Dani cinlok tuh sama cewek itu. Dan beberapa hari kemudian, Dani tiba-tiba ngelamar tuh cewek. Awalnya keluarganya tuh gak setuju. Soalnya cewek itu dari keluarga biasa aja. Udah gitu dia lumpuh lagi. Tapi Dani tetap ngeyel dan mereka akhirnya nikah. Nah, ceweknya ini tuh mama kandungnya Rea. Tapi sayangnya si mama meninggoy pas ngelahirin Rea. Terus gara-gara itu, Dani jadi depresot parah deh. Dia gak mau ngomong dan gak mau makan. Sampai-sampai badannya tuh tinggal kulit doang. Dan cuma Arya aja yang setia ngurusin dia. Akhirnya gara-gara sering bareng, Dani mutusin buat nikahin Arya. Arya mikir kalau impiannya tuh udah jadi kenyataan. Tapi ternyata enggak dong. Abis nikah Dani tuh gak pernah ngajakin Arya bobo bareng. Bahkan dilirik aja enggak. Yang ada di pikirannya Dani tuh ya cuma Rea doang. Bertahun-tahun mereka hidup kayak gitu. Tapi Arya tetap yakin kalau suatu hari dia bisa dapat tempat di hatinya Dani. Sampai akhirnya kepala pelayan nyuruh Arya buat nyerah aja. Arya bingung lah maksudnya apa. Kepala pelayan terus nunjukin lubang rahasia dari ruangan kerja Dani. Pas Arya ngintip dari sana, dia ngeliat Dani lagi moto-motoin Rea dengan pose-pose yang gak pantas. Akhirnya Arya sadar kalau Dani tuh emang udah kelainan. Chihiro kaget tuh ngedenger cerita yang horor banget itu. Gak lama ada maid yang datang. Dia ngasih tahu kalau Dani mau ketemu sama Chihiro. Di saat yang sama, Rea lagi naik taksi buat pulang ke rumahnya. Soalnya dia yakin kalau dalang penculikan ini tuh ya pasti ayahnya. Sementara itu, Chihiro lagi dibawa ke ruangan gelap. Dia bingung nih lagi di mana. Nggak lama foto-foto Rea mulai muncul di sekeliling ruangan. Chihiro langsung sadar kalau ini tuh pasti ruangan rahasianya Dani. Habis itu Dani akhirnya muncul. Dia ngomong bakalan ngebikin Chihiro nyesel gara-gara udah ngeculik Rea. Terus Chihiro dibawa ngelewatin lorong yang gelap. Chihiro langsung mikir kalau hidupnya tuh bakalan tamat hari ini. Ternyata Chihiro dibawa ke tempat latihan anggar dong. Mana dojonya gede banget lagi. Nah, Dani tuh mau nantangin Chihiro buat duel. Gara-gara nggak ada pilihan lain, Chihiro setuju deh tuh. Sementara itu Rea akhirnya sampai di rumahnya. Tapi pas masuk, dia malah ditangkap dong sama orang-orang suruhan ayahnya. Akhirnya Rea ditahan di penjara bawah tanah. Dia juga dipakein kostum aneh-aneh tuh sama maid-nya. Aduh, malah ngapain sih kalian? Sementara itu Chihiro udah pakai baju anggar. Aturannya kalau Chihiro bisa ngenain Dani sekali aja, Dani bakalan ngebiarin Chihiro ngebawa Rea. Tapi Chihiro bilang kalau dia udah pasti kalah lah. Orang gelut aja nggak bisa, apalagi main anggar. Si Dani langsung kesel dong. Bisa-bisanya Rea malah milih kabur sama cowok lemah dan miskin kayak Chihiro. Padahal Dani tuh udah ngasih Rea segalanya loh. Ngedenger curhatan Dani itu, Chihiro malah langsung ledek dia. Katanya percuma punya duit, tapi nggak bisa nyenengin Rea. Kasian deh lu. Sementara itu, para maid lagi makin Rea kostum Bunny. Wah, Rea langsung ngamuk deh. Dia ngancurin borgolnya pakai kekuatan zombie. Dan langsung kabur dari sana buat nolongin Chihiro. Di saat yang sama, Chihiro lagi sibuk ngerosting Dani. Katanya Dani tuh kelainan, gara-gara suka motretin Rea pakai pose aneh-aneh. Dani langsung kena mental tuh dikatain kayak gitu. Nah, ngeliat Dani lengah, Chihiro langsung luncurin serangannya. Tapi Dani tuh emang terlalu OP, anjir. Dia berhasil nusuk Chihiro sampai tembus tuh. Dan di saat yang sama, Rea baru sampai di sana. Dia syok banget tuh ngeliat Chihiro yang terluka parah. Tapi tiba-tiba Chihiro gerak lagi dan nyerang Dani pakai kepalanya. Dani langsung tumbang deh tuh. Rea buru-buru lari tuh buat ngecek keadaannya Chihiro. Chihironya malah salfok dong sama kostum Bunny-nya Rea. Katanya Rea cocok banget pakai kayak gituan. Lah, lu udah ditusuk sampai tembus gini kok nggak matoy sih? Ya elah, minimal pingsan kek. Iya juga ya. Chihiro bingung tuh. Tapi dia jadi keinget sama kejadian kemarin. Waktu itu Rea kan ngejilatin lukanya. Wah, kayaknya air liurnya Rea udah ngasih kekuatan zombie tuh ke dirinya. Nah, bisa dibilang sekarang tuh Chihiro jadi manusia setengah zombie. Dani makin frustasi lah.
Dia langsung ambil pedang lain buat ngehabisin Chihiro. Tapi Rhea nangkis serangan Dani itu. Dani langsung shock dong. Dia nggak ngerti kenapa Rhea malah ngebelain Chihiro. Padahal semua ini dia lakuin demi ngebikin Rhea bahagia loh. Dani juga ngomong kalau dia udah nyiapin penerbangan ke luar negeri. Supaya Rhea tuh bisa mulai ngejalanin pengobatan. Dani pengen ngebalikin Rhea jadi manusia lagi. Tapi Rhea langsung nolak mentah-mentah tuh. Katanya dia tuh mending hidup bentar bareng Chihiro daripada hidup mewah tapi sengsara sama Dani. Wah, Dani langsung lemes dong. Terus gantian Chihiro tuh yang ngomong sama Dani. Emang sih Dani tuh selalu nurutin Rhea. Tapi apa Dani yakin itu ngebikin Rhea bahagia? Akhirnya Dani sadar kalau selama ini dia tuh udah egois. Dani sama sekali nggak pernah ngedengerin maunya Rhea. Dan ternyata malah dia sendiri yang ngebikin Rhea menderita. Dani terus nanya ke Rhea, apa dia beneran lebih milih tinggal sama maniak zombie miskin ini? Nggak pakai babi bu. Rhea langsung jawab iya dong. Ya udah, akhirnya Dani ngalah deh tuh. Dani ngebolehin Rhea buat tetap tinggal bareng Chihiro. Tapi cuma sampai dia nemuin obat buat nyembuhin Rhea. Abis itu Chihiro langsung pingsan deh. Sementara si Dani langsung naik jet pribadinya buat mulai nyari obat penyembuhnya Rhea. Beberapa saat kemudian, Chihiro akhirnya siuman. Pas matanya ngelihat Rhea masih pakai kostum Bani tadi, Chihiro langsung ngelamun yang enggak-enggak dong. Terus tiba-tiba Ranko nyelonong masuk. Dia langsung loncat melukin Chihiro sambil panik nanyain keadaannya. Ranko juga ngenalin diri kalau dia tuh tunangannya Chihiro. Chihiro langsung panik dong. Udah gila ya lu? Kapan jir kita tunangan? Ranko terus ngingetin kalau dulu pas mereka masih kecil, Chihiro pernah janji bakalan nikahin dia. Yeay, itu kan gue masih nggak tahu apa-apa cuy. Ranko akhirnya ketawa deh dan bilang kalau dia tuh cuma bercanda. Ngelihat kedekatan mereka itu, Rhea jadi tahu kalau Ranko emang punya perasaan ke Chihiro. Dia jadi nggak enak tuh sama Ranko. Beberapa hari kemudian, pas lagi jalan-jalan malam, tiba-tiba Rhea minta ditemenin lihat kembang api di festival. Soalnya seumur hidup dia nggak pernah diizinin buat datang ke festival kayak gitu. Chihiro langsung setuju tuh. Rhea seneng banget dong. Dia juga janji bakalan berusaha ngejaga tubuhnya biar nggak makin membusuk. Rhea pengen mereka tuh bisa senang-senang terus. Omongan Rhea itu ngebikin Chihiro agak kaget. Chihiro langsung nyuruh Rhea buat nggak usah khawatir lah. Gak mungkin juga tubuhnya hancur cuma dalam sehari doang. Terus pas mereka jalan pulang, Chihiro ngelamun terus. Dia lagi mikirin tuh gimana caranya Rhea tuh berhenti membusuk. Akhirnya pas sampai rumah, dia masuk ke kamar kakeknya. Chihiro berharap si kakek itu jadi waras lagi dan mau ngasih tahu solusinya. Tapi kayaknya susah deh. Abis itu Chihiro malah ketemu sama Mero. Mero kepo nih, kok Rhea udah lama gak sekolah sih? Ya susah cuy, masa zombie disuruh sekolah? Tapi kata Mero itu mah gampang. Tinggal tutup luka-lukanya, kasih make up, beres deh. Orang-orang juga gak bakalan sadar kalau Rhea tuh zombie. Gara-gara omongan Mero itu, Chihiro jadi keinget. Kalau dulu tuh dia pernah janji bakalan ngasih Rhea kehidupan yang normal. Termasuk sekolah kayak anak-anak lainnya. Masalahnya, tubuh Rhea tuh bakalan rusak kalau kelamaan kena matahari. Wah, Chihiro jadi puyeng kan? Besoknya pas hari festival, di luar malah hujan. Jadinya acara kembang apinya dibatalin deh. Rhea kelihatan sedih banget tuh. Terus dia bilang ke Chihiro, kalau tahun depan dia masih hidup, tolong ajakin ke festival kembang api ya. Pas ngedengar kalimat itu, Chihiro langsung sedih dong. Dia tahu Rhea tuh udah mulai frustasi. Gara-gara itu Chihiro jadi makin semangat buat nyari cara nyelamatin Rhea. Besoknya Chihiro curhat tuh ke Ranko. Kemarin sebenarnya dia pengen ngajakin Rhea buat nonton kembang api. Tapi gagal gara-gara hujan. Nah, gara-gara itu Rhea jadi sedih deh. Ranko terus ngasih ide tuh. Daripada nunggu setahun lagi, kenapa nggak nyalain kembang api sendiri aja? Oh iya juga ya. Chihiro langsung setuju deh tuh. Pas Chihiro balik ke rumah, dia ngeliat Rhea lagi ngebantuin Mero nyapu. Kayaknya Rhea nih nggak enak deh sama orang rumah. Jadi dia mau ikut bantu-bantu. Chihiro langsung cerita lah kalau mereka bakalan bikin festival kembang api sendiri. Wah, Rhea langsung seneng banget dong. Chihiro juga bilang kalau Ranko bakalan ikut juga.
Ekspresinya Rea langsung berubah tuh. Sayangnya si Chihiro nggak peka dong. Dan dia langsung masuk rumah gitu aja cuy. Nggak lama Ranko datang tuh. Chihiro bilang kalau cuma Rea yang belum pakai yukata. Ya udah, Ranko langsung naik ke kamar buat bantuin Rea pakai yukata. Nah, mumpung ada momen, Rea nanya lah. Sebenarnya hubungan Ranko sama Chihiro tuh gimana sih? Ranko ngaku kalau dulu tuh dia benci banget sama Chihiro. Tapi lama-lama dia malah jadi suka banget sama Chihiro. Bahkan sekarang dia udah bisa nerima semua kekurangan Chihiro. Abis Rea selesai pakai yukata, Ranko nanya, Rea tuh beneran zombie apa enggak sih? Soalnya penampilannya tuh cantik banget. Gak kelihatan jir kalau dia tuh zombie. Tapi Rea ngomong kalau kulitnya tuh udah membusuk terus selama seminggu ini. Ngedengar itu Ranko coba nyium badannya Rea. Ah nggak bau mayat kok, masih aman-aman aja. Ranko juga yakin kalau Chihiro tuh pasti bisa nemuin cara buat nyelamatin Rea. Tapi Rea ngejawab, kayaknya hidup Chihiro tuh bakalan lebih baik deh kalau Rea nggak ada. Ngedengar itu Ranko jadi speechless deh. Dia ikutan sedih tuh ngeliat Rea yang kayak gitu. Rea terus nanya, apa Ranko suka sama Chihiro? Ranko langsung ngaku tuh tanpa ragu. Terus gantian deh Ranko yang nanya, kamu juga suka kan sama Chihiro? Tapi Reanya malah diem aja tuh. Hei, kalau nggak jawab Chihironya kok ambil loh, kata si Ranko bercanda. Tapi Reanya malah setuju-setuju aja dong. Ranko jadi bingung lah. Dia nanya, kenapa Rea nggak jujur aja sih sama diri sendiri? Padahal kan waktunya makin dikit. Ranko nyuruh Rea buat nggak buang-buang waktu dan ngejar apa yang benar-benar dia pengen. Wah, Rea akhirnya senyum tuh dan janji bakalan ngelakuin itu. Kelar curhat-curhatan, mereka langsung mulai deh festival kembang api versi lightnya. Abis itu Chihiro ngajakin Rea berduaan. Dia nanya, apa Rea beneran senang? Padahal ini tuh biasa banget loh. Rea cuma senyum tuh. Katanya hal-hal yang menurut Chihiro biasa aja, buat Rea tuh udah kayak mimpi yang jadi kenyataan. Soalnya sejak kecil dia tuh gak pernah punya kesempatan buat ngerasain semua ini. Dan dia makasih banget ke Chihiro gara-gara udah ngasih kesempatan ini. Besoknya Rea balik tuh ke rumahnya. Para pelayan langsung seneng banget dong ngeliat Rea. Dikiranya Rea udah sadar dan mau pulang. Tapi ternyata Rea cuma mau ngambil barang-barang kebutuhan sekolahnya. Habis itu dia bakalan balik ke tempatnya Chihiro deh. Tapi di depan pintu Arya udah nungguin Rea. Katanya kalau Rea ada masalah di sekolah, dia nggak bakalan ngebantuin Rea loh. Ya udah sih, siapa juga yang butuh bantuan lo. Abis itu Rea langsung pergi buat ketemu Chihiro di hotel tua terbengkalai favorit mereka deh. Di sana Rea akhirnya jujur kalau dia tuh pengen ngabisin sisa hidupnya buat ngelakuin semua hal yang dia impi-impiin selama ini. Dan dia tuh pengen ngelakuin itu bareng Chihiro. Dan ternyata Chihiro tuh juga sama. Yang paling dia pengenin sekarang tuh ya bisa terus bareng Rea selamanya. Nah, abis itu mereka ciuman deh. Woi, awas hati-hati bang, ntar dimakan loh. Nah, dan ini anime cowok pacaran sama zombie udah tamat ya guys. Sampai ketemu di anime-anime selanjutnya. Bye-bye.